Oke teman-teman, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini kita akan ajak teman-teman jalan-jalan lagi setelah hujan mendera Bali hampir bisa dibilang semingguan lebih teman-teman. Dan hujannya hampir tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Dan waktunya sekarang kita ajak teman-teman jalan-jalan lagi. Cuaca masih mendung dan ini kita berada di Kuta teman-teman. Jadi Joe Update berada di Jalan Bakung Sari. Jadi Jalan Bakung Sari ini adalah salah satu ruas jalan yang menghubungkan antara objek wisata Pantai Kuta menuju ke Tuban area, ke Jalan Kartika Plaza, atau teman-teman pengen ke Legian dan Seminyak. Suasananya seperti ini. Jadi kita akan coba update di masa-masa mendung seperti ini. Bisnis di Bali kelabu. Ini adalah warung Sep Bagus. Tampaknya ramai juga wisatawan di sore hari ini. Jadi bisa dibilang Bali ini memang tanpa sunset sudah hampir semingguan teman-teman. Dan pariwisata di Bali juga di masa-masa sekarang ini tidak begitu banyak wisatawan. Dan masa-masa di mana bulan puasa biasanya Bali bisa dibilang atau tergolong masih sepi teman-teman. Jadi kita akan lihat seperti apa, apalagi buat teman-teman yang nantinya akan menghabiskan lebaran di Bali, agar bisa melihat bagaimana suasana Kuta saat ini. Kalau ngomongin tentang banjir, memang di Bali sekarang ini lagi banyak sekali digosipkan dengan Bali tenggelam, Bali banjir, Bali tergenang. Jadi sekarang ini kalau ngomongin tentang objek wisata Kuta ini tidak ada genangan air ya teman-teman, tidak banjir yang diberitakan. Kalau memang pantai sih memang pantainya lagi abrasi banget sehingga banyak juga diviralkan, tapi kalau banjir ini masih tahap aman ya teman-teman. Jadi banjirnya ketika hujan berhenti akan surut kembali. Nah ini deretan toko-toko di sisi kanan kita, dan di sisi kiri ini adalah Hotel Ramayana, salah satu hotel legend yang ada di Kuta area. Kalau ke kiri ini kita akan menuju ke Jalan Kartika Plaza, kalau lurus menuju ke Pasar Seni Kuta yang sudah dipugar, tapi sepi teman-teman. Ketika dipugar ternyata semakin sepi. Ini kita memasuki kawasan Kuta Square. Yo, yang kangen dengan Kuta Square, inilah suasananya. Di depan ada tamu India yang lagi liburan di Bali. Kalau ngomongin tentang turis India, tentunya Kuta ini selain Australia nomor 1, India juga mendominasi. Sangat banyak sekali, apalagi kalau teman-teman berliburan tinggalnya di Kuta area di sekitaran Jalan Kartika Plaza. Tentunya teman-teman akan banyak sekali mendapatkan turis-turis dari Vrindavan, yaitu turis-turis India sangat banyak sekali, apalagi restoran India sangat banyak di sana. Seperti biasa Kuta Square seperti ini, masuk ke Kuta Square selalu menjadi pelambatan kendaraan karena motor-motor sudah terbiasa parkir di bahu-bahu jalan seperti ini. Jadi karena Kuta ini memang tidak banyak parkiran area sehingga motor-motor ini masih parkir di sini. Apalagi ada mobil juga parkir sehingga menghabiskan bahu jalan dan kemacetan terjadi. Ini kita melewati ada Dulang Restoran. Kuta Square adalah salah satu tempat keramaian dulu tahun 80, 90 hingga 2000-an. Tentunya Kuta Square ini adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi karena Kuta Square memiliki banyak sekali toko oleh-oleh, tempat berbelanja ataupun tempat menghubungkan. Kalau teman-teman stay di Kartika Plaza menuju ke Pantai Kuta biasanya juga melewati jalur ini selain melewati Pantai Kuta. Kita sudah tiba di Jalan Pantai Kuta. Seperti ini suasananya. Kuta selalu bisa dibilang menjadi barometer keramaian karena Kuta ini selalu menjadi pusat turis. Walaupun bisa dibilang penurunan jumlah turis di Pantai Kuta ataupun di Kuta, tapi Kuta itu memiliki kenangan yang sangat banyak sehingga para wisatawan juga masih ingin stay di sini di Kuta area ini. Apalagi Kuta area ini memiliki akomodasi yang ramah di kantong, apalagi di Gang Popi 1, 2 dan juga di ruas-ruas jalan. Tadi di Jalan Bakung Sari juga tidak begitu mahal untuk tingkat hunian. Ini adalah Trumtum Kuta, sudah berubah nama. Dulu namanya
Inakuta Beach sekarang sudah menjadi Trumtum, dan di depan ini adalah gate kembar yang menjadi bisa dibilang menjadi ikonnya Pantai Kuta. Ini kita ada di depannya gate kembar Pantai Kuta. Seperti ini suasananya. Mendung teman-teman, karena Bali terus diguyur hujan. Sekarang pun ini semoga vlognya lancar karena ini masih mendung-mendung. Yuk kita coba masuk sebentar ya, kita lihat bagaimana sih di Kuta area ini. Kita masuk di gate yang menjadi ikonnya Pantai Kuta ini. Tampaknya anginnya lumayan kencang sekali teman-teman. Wow, ternyata ramai juga di kawasan ini. Nah, kalau ngomongin Pantai Kuta, di sisi sebelah kiri dari gate memang masih ramai teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di sini masih ramai juga para wisatawannya karena adanya kafe-kafe ini. Pedagang-pedagang yang dulunya menggunakan tempatnya yang dari kayu sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi bar-bar kecil-kecil di sini sudah terbuka semua. Jadi ini lebih baik teman-teman. Ini Pak wisatawan juga lagi asik menunggu sunset walaupun mendung. Kayaknya tidak akan ada sunset teman-teman. Di sisi kiri adalah hotel yang tadi kita lewati, Trumtum Hotel. Ini tampaknya di sini ada kolam renangnya. Langsung view-nya ke pantai. Ramai banget turis-turis dari Australia tentunya yang datang ke sini. Kalau ngomongin turis domestik, tentunya di musim sekarang ini atau di bulan puasa ini tentunya mereka tidak datang ke sini. Yuk kita lanjut terus jalan di sini. Ternyata di sini sudah dibuka loh teman-teman. Ternyata sudah bisa kita langsung masuk ke sini dari gate kembar yang tadi. Ini orang yang naik layangan sangat banyak sekali. Nah, ini masih ada pantainya di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen berliburan di Pantai Kuta, mungkin di sisi sebelah sini tentunya akan masih ada pantainya. Ini signboard Pantai Kuta. Ini kita coba belok arah ya teman-teman. Asik. Anginnya juga kencang banget. Yang kangen akan Kuta seperti ini situasinya sekarang ini. Musim hujan memang sedikit mengganggu aktivitas dari para wisatawan. Tapi dari kemarin Bali mendung terus. Semoga tidak hujan lagi. Kalau malam memang hujan teman-teman, tapi kalau di siang hari ini hanya mendung-mendung saja. Ini jalur ini sekarang sudah bisa dilewati oleh sepeda motor ternyata. Kalau dulu ini ditutup, sekarang sudah dibuka seperti ini. Dan inilah suasananya. Ini baru tampaknya seperti Kuta dulu ya teman-teman. Jadi bar-bar ini tidak ditempatkan atau tidak ada yang kemarin ada kayu-kayuannya, sekarang sudah berubah seperti ini. Kuta. Ya lumayan ramai juga kunjungan para wisatawan di sini. Semoga semakin ramai. Biasanya kalau wisatawan datang ke sini, terutama wisatawan asingnya dan turis-turis domestik, biasanya mereka duduk-duduk di kafe-kafe ini dan biasanya mengkepang rambutnya atau bikin temporary tato juga bisa di sini. Seperti ini teman-teman, dan abrasi yang cukup parah di sana. Ini teman-teman kalau ke sana, jadi dia ingin membahas lagi. Kalau kita ke sisi sebelah sana di depannya Hard Rock, itu sangat tidak layak. Nih kita bisa lihat dari sini, kita bisa intip teman-teman. Jadi garis pantainya semakin mengecil dan di depan sana kita lihat abrasinya juga cukup parah dan sudah dipasangin beton-beton dan batu-batu agar tidak ada abrasi. Jadi perlu tangga juga untuk turun ke pantainya. Jadi air laut sudah semakin naik ke sisi sebelah sana.
jalur pathway semoga diselamatkan. Jadi teman-teman yang biasanya ke Pantai Kuta bisa asik karena banyak lubang juga di jalur pathway untuk pejalan kaki. Semoga ini dipugar. Dan Kuta seperti ini teman-teman, masih ada juga orang-orang yang belajar surfing. Pemandangan indah, tetap pantainya lumayan indah, bisa dibilang karena kenangannya yang sangat banyak. Dan ini turis-turis yang datang, semoga mereka nyaman di sini. Oke, jadi teman-teman kita keluar dari sini dan itulah update-nya tentang Pantai Kuta. Kita tidak usah ngomong banyak tentang pantai yang abrasi, jadi kita lihat suasananya saja. Ini di depan Hard Rock Cafe yang kemarin dibilang Hard Rock-nya tutup, tapi sudah buka teman-teman dan tidak pernah tutup. Ini Hard Rock Cafe yang dulu menjadi tempat nongkrongnya para wisatawan, biasanya wajib. Sekarang mungkin gemanya tidak begitu kencang ya teman-teman, tidak seperti dulu lagi, tapi tetap ramai juga. Apalagi ada signboard Pantai Kuta atau signboard Hard Rock Cafe yang dulunya menjadi tempat wajib untuk berfoto di depan sana. Sekarang sudah kita lihat tidak begitu banyak wisatawan yang interest untuk berfoto di sini. Kalau dulu kalau berkunjung ke Pantai Kuta tidak berfoto di sini tidak lengkap rasanya. Kantong-kantong parkir sudah disediakan di Pantai Kuta. Dan Joadi juga berharap Kuta tetap menjadi destinasi wisatawan, khususnya untuk tempat tinggal dan juga tempat nongkrongnya. Kalau ngomongin pantai, semoga ada reaksi dan action dan juga empati dari pemerintah lokal dan juga pemerintah pusat untuk memperbaiki citra Kuta lagi agar menjadi tempat yang hits lagi seperti dulu. Karena kalau ngomongin Kuta ini, kalau kita perbaiki, wisatawan-wisatawan memiliki banyak sekali kenangan. Kalau sudah fasilitasnya diperbaiki, pantainya mungkin dibuatkan pantai lagi atau sudah nyaman lagi, tidak abrasi lagi, tentunya wisatawan-wisatawan yang sudah pernah atau memiliki banyak kenangan ke sini tentunya akan ramai, akan banyak datang ke sini. Jadi itu harapannya Joe Update untuk Pantai Kuta ini. Joe Update yakin orang-orang akan kangen banget tentang Kuta, tapi dengan kondisi sekarang ini mereka mungkin akan menunggu dulu. Tapi kalau kita sudah pugar dengan baik, tentunya orang-orang ataupun wisatawan-wisatawan yang memiliki kenangan banyak di sini tentunya akan balik. Joe Update garanti 100% mereka pasti akan balik karena kenangannya di sini. Nah, di sini sedikit pelambatan. Ini adalah Gang Popis 2 teman-teman. Lumayan ramai. Jadi turis asing lumayan ramai ya sekarang ini. Kita lihat juga di Sanur juga ramai, di Pantai Kuta juga tampaknya ramai juga. Ini ada wisatawan yang naik motor. Dan ini tempat drop off taksi online untuk menuju ke Beachwalk Mall, salah satu mall yang paling ramai di Bali atau paling hits bisa dibilang. Dan tenan-tenannya juga lumayan. Apalagi lebaran nanti mungkin Kuta akan ramai ya teman-teman, semoga, mohon doa restunya. Dan ini pintu masuknya atau gate utama menuju ke Beachwalk Mall. Seperti ini. Parkiran area tentunya di sisi sebelah sini, di depannya gate masuk atau pintu masuknya tentunya semakin ramai karena sudah dekat dengan pintu masuknya, sehingga parkiran yang di sinilah yang paling ramai. Untuk mobil juga jangan khawatir teman-teman, sudah ada parkiran mobil juga dan bisa dibilang ada semi parkir area di sisi sebelah kanan ini. Jadi dulu adalah hotel, sekarang sudah menjadi lahan parkir teman-teman. Kalau yang resmi ada di sisi kiri, nanti kita akan tunjukkan. Ini warung cuci mata. Nah, di sana ada turis Jepang juga. Konnichiwa. Nah, ini parkiran area untuk mobil. Parkir mobil ada di sisi sebelah kanan. Jadi parkirannya mungkin 5.000. Dan ini signboard Kuta yang dulu namanya Pantai Kuta, sekarang Kuta Beach, sekarang sudah hilang karena diterpa angin. Tidak dibuatkan lagi, cuma dibersihkan saja. Dan kepadatan kendaraan menuju ke Legian lumayan padat seperti ini. Dan di video ini kita akan coba update juga ya teman-teman,
bagaimana kondisi di Jalan Melasti. Dan ini parkiran area untuk mobil dan motor juga bisa di sisi kiri kita ini. Taksi-taksi online semakin sekarang ini bisa dibilang semakin ketat saingannya. Terutama ada taksi-taksi konvensional yang sekarang adalah ada taksi listrik yang baru lagi yang menyerbu Bali. Selain taksi konvensional seperti Bluebird, sekarang ada taksi-taksi listrik lagi, namanya Bali Taksi. Jadi itu menyerbu juga. Mungkin nanti akan ketika rame wisatawannya akan semakin padat jalannya atau semakin macet. Tadi kita melewati Tribe dan ini adalah Wyndham Garden. Dan sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Legian, teman-teman. Sekalian Joe Update akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih suasana di Jalan Melasti Legian. Salah satu ruas jalan yang biasanya paling banyak wisatawannya. Dan ini The Stone Legian, dan di sebelahnya adalah Alam Kulkul, salah satu hotel legend di Kuta Area, dan juga ada Pullman Legian. Nah, ini kita sudah mulai memasuki kawasan Legian. Pantai Legian ada di sisi kiri. Kalau ngomongin tentang Pantai Legian, jadi Pantai Legian masih memiliki garis pantai yang cukup cantik dan masih landai. Teman-teman bisa menikmati pantai, sunset juga bisa di Pantai Legian. Kalau di Pantai Kuta memang seperti itu tadi kondisinya. Dan ini adalah Legian area. Menuju ke Seminyak juga bisa, teman-teman, lewat lurus terus, tidak perlu ke Jalan Raya Legian. Ini bisa lurus ke sini, tapi ada parkiran areanya, jadi bisa tembus langsung ke Pantai Legian dan Pantai Seminyak. Ini kita sudah masuk ke kawasan Jalan Melasti Legian. Ini di sisi kiri nanti kita akan melihat Legian Art Market atau Pasar Seni Legian. Dan beberapa di sisi kanan ini biasanya banyak sekali restoran-restoran. Lumayan ya padat segini, walaupun ini bukan weekend dan di bulan puasa lagi, tampaknya lumayan juga rame. Bisa dibilang rame ya, teman-teman. Dan ini adalah Pasar Seni Legian di sisi kiri kita ini, turis-turis berjalan kaki. Ini mengingatkan Joe Update tentang Ubud loh, teman-teman. Mungkin besok kita akan ke Ubud ya, kita malam-malam kita lihat Ubud yuk. Yang kemarin katanya ada pohon yang jatuh dan juga ada longsor juga. Nanti kita akan lihat update bagaimana suasananya di sana. Dan Good Bar ada di sisi kanan. Kalau ke kiri itu tadi kita menuju ke Padma Legian. Ini kalau ke kanan kita menuju ke Jalan Lebak Bene. Kita pernah mengeksplor gang-gangnya sampai ke Gang Pope 1, Gang 2, dan kita melihat beberapa restoran-restoran di sana sudah pernah kita obok-obok gangnya. Sudah semakin ramai juga, dan semoga nanti Lebaran semakin ramai di Bali. Apalagi tol sudah sampai ke Keraksan sana ya, teman-teman. Buat orang-orang yang dari Surabaya, Jakarta, Bandung yang pingin datang ke Bali, tidak pingin menggunakan pesawat yang mahal katanya, bisa menggunakan mobil. Tol sudah hampir menyambung sampai ke Ketapang sana. Semoga semakin lancar, dan di Bali semoga semakin sabar. Karena jalannya kecil, tentunya akan menjadi biang kemacetan juga. Ini kita di sini, teman-teman, kita lihat tampaknya suasananya tidak begitu bisa dibilang suasana kemacetan memang ada di sini, karena ini memang perpaduan antara Jalan Raya Legian Kaju dan Legian Klot, dan juga menuju ke Jalan Dewi Sri kalau lurus ke sana, dan Imam Bonjol, jadi biasanya macet juga di sini. Ini kita akan ambil arah lurus, teman-teman. Hujan sebentar lagi akan turun. Semoga vlog ini masih lancar. Dan inilah tadi kita sudah berada di Legian. Kita sudah lihat bagaimana suasananya di Pantai Legian. Kita sudah lihat Jalan Melastinya, dan kita sudah update juga tentang bagaimana suasana Kuta saat ini ketika diguyur hujan.
hampir bisa dibilang semingguan lebih teman-teman. Kita sudah update seperti itulah keadaannya. Turis-turis sudah mulai berdatangan juga walaupun sekarang ini bulan puasa. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.